Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam kebaktian online, ibadah online Gereja Rehoboth Benih Kasih. Kami merasakan bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa berbakti meskipun kita di rumah. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan satu kekuatan iman yang teguh sehingga kita bisa berbakti saat ini di rumah. Di rumah pun Yesus hadir. Di rumah saudara bisa serius beribadah karena kita tahu mata Tuhan melihat hati kita yang serius, hati kita yang fokus, yang benar-benar pasti Tuhan memberkati kita. Marilah kita siapkan hati kita dalam ibadah dan minta hati yang sungguh-sungguh, konsentrasi dan berpusat pada Kristus. Mari kita akan berdoa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah saat ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya, kasih-Nya memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kekuatan yang daripada Tuhan kami merasakan. Kami pun merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Waktu kami mendengar kebaktian ini, Yesus hadir. Yesus siap memberkati kami pribadi demi pribadi. Karena Yesus hadir dan melihat isi hati kami yang serius berbakti kepada Tuhan. Tuhan siapkan hati kami. Berikan kuasa konsentrasi sehingga waktu kami memuji Tuhan, kami pun ikut memuji Tuhan. Waktu kami mendengar firman Tuhan dengan serius dan kami tahu ya Tuhan melalui kebenaran firman Allah ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan siapkan hati kami. Kami siap beribadah dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom, apa kabarnya? Saya berdoa setiap kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Ya, apapun situasi dan kondisi kita mau percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, amin. Apapun musim kehidupan kita, Roh Kudus selalu ada menyertai kita, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah buat setiap kita, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, kita mau katakan Roh Kudus tercurah. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari lambaikan tanganmu, katakan hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari yang percaya katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan hey, anggur baru
tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Para jemaat Tuhan katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. yang baru tercurah Urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Katakan haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Roh-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimana 2-3 orang berkumpul, di situ Roh-Mu hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan ketika Engkau hadir Tuhan, kami percaya bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini Bapa. Haleluya, kita mau sama-sama akan pujian ini, katakan kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan, pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau
sini, ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan kami hanya dapat kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Segenap jiwa kami mau memuji-Mu Tuhan. Segenap hati kau mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan, segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Sungguh Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Raja di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Katakan, Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang
duduk atas tahta, Engkau mulia, Kau ajaib dan heran. ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, oh ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami telah menyembah Tuhan dan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ajarkan kami ya Bapa, supaya kami mengerti kebenaran firman Allah. Biar Roh Kudus tolong kuasai pikiran kami sehingga kami belajar fokus kebenaran firman Allah. Dan kami pun akan melakukan perjamuan suci. Tuhan hadir, Tuhan siap memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berbicara, yang menguatkan kami ya Tuhan, yang meneguhkan kami, yang kami dapat mengerti dalam keadaan seperti ini. Ada kekuatan yang baru, ada sikap yang baru di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan hadir dan siap memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita dihadapi dengan kenyataan hidup ya. Mau tidak mau ya saudara. Suka atau tidak suka, kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Saudara mungkin setiap hari mendengar akan hal ini. Dan negara kita, negara Indonesia sudah mencanangkan atau akan memasuki yang disebutnya new normal, saudara. Kita lihat new normal ini apa? Nah, nanti kita akan bahas. Dan bagaimana sikap menghadapi new normal, ya? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Saudara, kenapa pandemi COVID-19 ini kita lihat disebut pandemi? Karena melanda, ya, dunia ini sehingga mencapai 216 negara. Pada tanggal 4 Juni 2020 itu mencapai 216 negara, Saudara. Dan yang kena positif kena virus corona ini 6.366.788. Yang meninggal adalah 383.262. Nah, di Indonesia pun kita lihat kenyataan yang kita hadapi tanggal 4 Juni 2020 ini yang positif 28.818, sembuh 8.892.
Jadi saudara, yang kena ini 28.818, tapi yang sembuhnya baru 8.892 dan yang meninggal 1.721. Nah saudara, kita memasuki new normal itu apa? Artinya saudara dan saya, masyarakat akan kembali menikmati kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah virus corona yang masih ada. Namun kita perlu dengan gaya hidup yang baru. Ya, apa sih gaya hidup baru itu? Yaitu kita perlu membiasakan diri hidup sehat. Kita harus boleh dikatakan sering mencuci tangan kita dengan sabun, dengan air mengalir, jaga jarak, ya, pakai masker, dan menjadi gaya hidup yang baru bagi kita semua. Sudah hidup yang sehat. Jadi kita semua masyarakat harus belajar mendisiplin diri untuk hidup sehat. Sebenarnya ini baik kita ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita ini bagaimana menghadapinya ini? Bagaimana kita menghadapi atau sikap menghadapi new normal ini? Ada yang sikap yang salah menghadapi new normal, yaitu dengan tawar hati. Jadi menghadapi new normal ini sudah tawar hati, saudara. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini ayat, saudara. Ayat yang sudah kita banyak dengar. Dalam terjemahan yang lama dikatakan, dalam Amsal 24 ayat 10 ini, jikalau pada masa kesukaran, masa kesusahan, tawarlah hatimu, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Jadi saudara, kita hadapi. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa masa kini, masa sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit, masa penderitaan, karena kita tahu memasuki yang dikatakan new normal ini, tetapi virus corona masih ada. Nah, ada sebagian orang yang dasar tawar hati, saudara. Tawar hati ini ada satu ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan hati kita. Karena kita saudara-saudara tahu bahwa yang tawar itu enggak enak. Coba saudara lihat, masakan meskipun dia, wah ini masakan yang paling enak, tetapi tawar, apakah disebut bisa enak? Misalnya capcay, misalnya gulai kambing, misalnya itu gudeg, tapi tawar rasanya, pasti saudara akan menyebut itu tidak enak. Meskipun itu sesuatu masakan yang mahal. Misalnya sudah lihat, wow ini masakan yang udang gitu ya. Wah, udangnya besar-besar. Tetapi tawar rasanya, pasti nggak enak. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tawar hati, itu menunjukkan keadaan hati kita yang tidak semangat. Tidak ada kemauan lagi. Hilang keberanian, kecewa, putus harap, pesimis dalam kehidupan kita ini. Apatis. Sudah kita menghadapi kenyataan hidup ini. Kalau sudah tidak semangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan, ya. Sudah menjadi hidup ini apatis, menjadi pesimis. Apa akan terjadi? Depresi kita ini. Nggak ada kekuatan, saudara. Karena saudara, sikap tawar ini ada suatu sikap yang tadi saya katakan pesimis, yang sudah tidak ada lagi motivasi atau antusias kita. Tawar ini memasuki taraf boleh dikatakan depresi nantinya. Perasaan yang frustasi, perasaan yang kecewa.
Saudara, bahaya. Bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami penderitaan ini? Mengapa Tuhan saya mengalami kesulitan ini? Mengapa Tuhan saya mengalami kesesakan? Mengapa Tuhan kok ada virus corona ya Tuhan? Sehingga tidak ada gairah lagi. Maka otomatis tidak ada kekuatan dalam tubuh kita. Imun kita akan turun dan kita akan menjadi lemah. Saudara, orang yang tawar hati ini akibatnya saudara akan menjadi takut. Mau kemana-mana jadi takut, khawatir, gelisah, cemas. Ya udahlah, tidak ada harapan, putus asa, frustasi, depresi, dan akhirnya saudara tidak ada kemauan lagi. Nah, itu yang tawar hati saudara. Saudara, oleh karena itu saya ingat bagaimana Musa mendelegasikan kepemimpinan kepada Yosua. Yosua ini dikasih mandat untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan ingatkan, dalam Yosua 1 ayat 19b dikatakan demikian. Tuhan mengingatkan Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena saudara, tawar hati ini paling bahaya saudara. Saudara, saya ingat akan satu nabi di dalam firman Allah yang namanya Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia ini dalam satu raja-raja diceritakan luar biasa. Dia dapat mengalahkan 450 Nabi Baal di Bukit Karmel. Korban bakaran dia simpan di batu-batu untuk menjadi korban kepada Tuhan. Disiram dengan air, minta api kepada Tuhan, Tuhan turunkan api. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan Elia berdoa, hujan turun. Luar biasa Elia ini. Dia bisa lari lebih cepat daripada kereta kencana Ahab. Itu ada dalam satu Raja-Raja pasal 18 ayat 46. Dia cepat sekali. Luar biasa. Tetapi saudara, waktu dia mengalami kesulitan, kesesakan, kesukaran, waktu Isabel istri Ahab dia ingin membunuh Elia, maka Elia lari, minggat istilahnya ke Berseba. Dan dia mengalami tawar hati, mengalami kekecewaan, mengalami boleh dikatakan dia katakan pesimis, hilang keberaniannya, tidak ada kemauan lagi, putus harap. Sehingga dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dikatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara, bagaimana nabi yang besar bisa mengalami frustasi, bisa mengalami kecewa yang berat, sampai ia mengatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia kesendirian di dalam hal ini. Dia lari ke padang gurun seharian, sehingga ia duduk di bawah pohon sebuah pohon arar dan ingin mati karena tawar hati, saudara. Oleh karena itu, marilah kita hadapi sikap yang benar
menghadapi new normal ini bagaimana. Jangan sampai tawar hati. Kita anak Tuhan jangan sampai tawar hati. Sikap yang benar itu bagaimana, saudara? Saudara hadapi new normal ini dengan sikap optimis. Kita belajar, saudara. Saya juga belajar bersama dengan saudara saat ini. Saya beri singkatan KMMK supaya mudah ya. K, jadi 4 hal. KMMK. K pertama yaitu ketaatan, saudara. Justru melalui pandemi COVID-19 ini kita belajar taat. Kita belajar himbauan pemerintah supaya kita cepat mencuci tangan, ya, lebih sering lagi. Bagaimana kita perlu memakai masker, jaga jarak. Itu kan kita perlu taat, saudara. Bagaimana kita harus berjemur, bagaimana kita makanan-makanan yang sehat. Kita harus mau tidak mau belajar ketaatan. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan, saudara. Saya punya pandangan, kalau saudara ingat khotbah saya pada Jumat Agung, dikatakan kita ini belajar taat sebenarnya. Kalau yang kelihatan aja enggak taat, bagaimana yang tidak kelihatan? Susah kan? Saudara cobalah. Kalau saudara di kantor, saudara bekerja enggak taat, bagaimana saudara bisa taat kepada Tuhan? Di dalam rumah tangga pun sama, suami, istri, anak, orang tua. Kalau kita nggak belajar taat, bagaimana kita bisa taat yang ketidak kelihatan, yaitu Tuhan? Nggak mungkin, saudara. Tuhan menjadikan kita ini anak Allah karena ketaatan Yesus. Yesus sebagai manusia dia taat, dia buktikan. Yang kelihatan, sudah bisa melihat Yesus taat secara manusia. Dia mati di atas kayu salib, saudara. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kita sebentar akan makan minum perjamuan suci. Saudara, ketaatan inilah yang perlu. Yesus membuktikan sebagai manusia dia taat. Bagaimana dia taat sampai di Taman Getsemani dia katakan bagaimana kehendak Bapa saja. Apakah cawan ini aku boleh minum? Bagi kehendak Bapa. Taat, saudara. Jadi dalam kehidupan ini kalau kita nggak bisa taat, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Nggak mungkin, saudara. Yang kedua, saudara, kita belajar menghadapi new normal ini dengan apa? Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jadi saudara, kita mengandalkan Tuhan. Kita tahu, kita mengandalkan apapun dalam dunia ini gak bisa dipegang. Tapi hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan pergi kemana-mana, kita hanya mengandalkan Tuhan. Saudara, menghadapi kenyataan hidup pun mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan manusia kita akan kecewa. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kita akan memasuki new normal, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan supaya kita ada kekuatan. Ada satu optimis di dalam sikap kita menghadapi kenyataan hidup ini.
karena kita diberkati oleh Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana sikap menghadapi new normal ini? Kita perlu ketaatan, mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga adalah mengenal Allah. Kita perlu mengenal Allah yang benar. Sehingga Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, kita perlu mengenal Allah dengan benar. Saya teringat akan kisah Yosua dan Kaleb. Bagaimana dia mengenal Allah dengan benar. Melihat kenyataan yang ada. Dia harus menghadapi kenyataan yang ada Yosua dan Kaleb ini, yaitu memasuki Kanaan. Dan waktu 12 orang yang dikirim ke sana melihat kenyataan bahwa Kaleb dan Yosua ini dengan bersama-sama dengan 10 pengintai yang lain, jadi jumlahnya 12 orang, bahwa tanah Kanaan ini, waduh, memang berlimpah dengan anggur, susu dan madu dikatakannya. Tetapi 10 pengintai ini mengatakan di sana adalah Bani Enak yang tinggi besar. Kita ini seperti belalang, katanya. Menjadi tawar hati, menjadikan pesimis, kecewa, tidak ada kemauan lagi, tidak ada keberanian lagi. Tetapi Kaleb dan Yosua berbeda, karena dia mengenal Allah dengan benar. Dia dikatakan, mari kita hadapi semua, karena Allah menyertai kita dan kita akan beroleh kemenangan. Saudara, kalau sudah membaca kisahnya dalam Bilangan pasal 14, bagaimana kisah ini benar-benar akhirnya bangsa Israel, semua yang tidak ada keberanian tawar hati, mati di batang belantara, mati di padang belantara. Hanya Kaleb dan Yosua masuk ke negeri Kanaan, karena dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan dia bertindak karena mengenal Allah yang benar. Kalau kita mengenal Allah yang benar, maka kita berani menghadapi kenyataan hidup. Bukan sembrono, saya ulangi lagi. Kita menghadapi new normal ini bukan sembrono, tetap dalam ketaatan. Tapi kita tahu, kita mengenal Allah, itu ada kekuatan. Dan kita berani bertindak. Kita berani bertindak di dalam mengambil keputusan. Kita berani bertindak di dalam hal yang membuat kita dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara. Karena apa? Kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara ingat bahwa ada satu penolong yang lain yang ada di dalam kehidupan saudara, yaitu kuasa Roh Kudus, saudara. KMM. Saudara, ada kuasa Roh Kudus yang memberikan damai, yang memberi kekuatan. Karena dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kita berdoa, saudara. Kita pikirkan, kita hadapi new normal ini. Tapi ingat, ada kuasa yang menolong kita. Parakletos, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara tidak sendirian. Saudara hadapi semuanya. Itu ada kuasa. Oleh karena itu sikap yang benar menghadapi new normal itu adalah kita harus optimis. Mengapa kita optimis? Karena kita belajar melalui ini new normal, kita belajar ketaatan. Kedua, melalui new normal ini kita belajar
mengandalkan Tuhan hidup ini. Mau tidak lepas kita mengandalkan Tuhan. Dan kita diajar juga untuk mengenal Allah kita dengan benar. Mengenal secara pribadi. Diberi kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena justru dengan mengenal Allah, kita kuat dan kita bisa bertindak untuk kemuliaan-Nya. Dan yang keempat, sikap yang optimis kita karena apa? Karena ada kuasa dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita ini. Saudara, hadapilah new normal ini bukan dengan ada aduh. Kalau orang Sunda katakan kumahanya aduh, kumahaya gitu kan ya. Bukan aduh. Hanya aduh itu merupakan satu sikap yang tawar hati. Sikap yang pesimis. Akibatnya kita takut, kita khawatir, kita gelisah, kita cemas, tidak ada harapan dan putus asa, frustrasi dan depresi akhirnya. Tetapi hadapilah kita new normal ini dengan wow, ada satu sikap yang optimis. Wow, inilah yang kita membuktikan bahwa kita ini belajar ketaatan. Kita membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kita membuktikan bahwa kita mengenal Allah kita dengan benar. Kita buktikan ada kuasa Tuhan. Dengan katakan wow. Coba saudara kiri kanan di rumah katakan wow. Luar biasa gitu. Karena apa? Kita memiliki sikap yang optimis, saudara. Oleh karena itu kita akan hadapi itu kenyataan hidup dengan sikap yang optimis, yang sikap yang benar. Karena kita tahu ada KMMK. Kita benar-benar ketaatan yang kita perlukan. Kita mengandalkan Tuhan, saudara. Mengenal Tuhan dengan benar dan kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Mari kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar ya Tuhan, bagaimana kita menghadapi new normal ini. Sikap kami ya Tuhan. Kami tidak akan tawar hati ya Bapa. Karena tawar hati itu membawa satu hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kita tidak mengadakan itu. Kami tidak menghadapi semuanya dengan tawar hati. Tetapi sikap kami yang optimis. Karena kami tahu kami hidup ini penuh dengan ketaatan. Kami hidup dengan benar-benar mengandalkan Tuhan. Kami mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga menghadapi kenyataan hidup ini kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan suci. Kuduskan ya Tuhan roti ya Tuhan dan air anggur. Ini ya Tuhan yang di hadapan kami semua. Biar ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ada kuasa yang di dalam kehidupan kami yang memberikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan kuduskan dan sucikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan salibnya. Sudah bisa menyiapkan persiapan perjamuan kudus di rumah saudara. Dan saudara bisa menikmati semua hadirat Allah. Salibnya, salibnya, sama mulia. Dosaku disucikan oleh
salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sudah pegang roti saudara, dengan kanan saudara-saudara, dengan kanan saudara angkat ke tangan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara ambil cawan sudah yang berisi air anggur. Dengan kanan saudara angkat lebih tinggi. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan terima kasih oh Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Amin. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan dan kasih karunia Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini dan perjamuan kudus. Tuhan hadir, Tuhan siap memberkati kami. Kami menghadapi kenyataan hidup ya Tuhan. Tetapi melalui perjamuan suci kami dikuatkan. Karena kami tahu ya Tuhan, kalau kami mengenal Allah dengan benar, mengenal Yesus, kami diberi kekuatan dan berani bertindak. Karena kami penuh dengan ketaatan. Karena kami mengandalkan Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus Parakletos yang menolong hidup kami. Bapa, kami memasuki new normal. Kami tahu ya Tuhan, virus corona masih ada di mana-mana. Tetapi kami tahu Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan menyertai kami. Kami tahu ya Tuhan,
kami perlu taat menjalankan semua dengan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, kami belajar ya Bapa, benar-benar mengandalkan Tuhan setiap langkah hidup kami. Kami belajar ya Tuhan, kami mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi dari masa-masa yang lalu. Tuhan, kami tahu ada kuasa Parakletos penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami menang ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu jemaat kami tidak tahu setiap pendengar yang mendengar berita firman Tuhan ini. Mungkin mereka sedang tawar hati, tetapi saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan mereka ke tawar hati mereka. Karena Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menyelamatkanmu, Tuhan Yesus kan memberi pengharapan, Tuhan Yesus kan memberikan kekuatan, Tuhan Yesus kan memberikan ya Tuhan, yaitu Parakletos penolong, yaitu Roh Kudus. Asalkan kami mau terbuka hati kami, dan Yesus kan bekerja dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, Tuhan, mungkin para pendengar ada yang sakit, jemaat yang mendengar ada yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan hadir. Tangan-Mu yang berlubang menjamahnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Kuasa mujizat Allah boleh terjadi. Bagi jemaat yang mengalami masalah, mungkin masalah ekonomi, kedua tangan sudah letakkan di dada saudara. Mungkin masalah-masalah lain dalam pribadi saudara. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan berikan kasih karunia Allah, berikan kekuatan iman yang teguh. Mereka menghadapi kenyataan hidup ini dengan iman, dan Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan solusi jalan keluar, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami boleh ya Tuhan belajar menghadapi ya Tuhan new normal dengan sikap yang benar, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu luar biasa di dalam kebaktian pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, para menteri, para gubernur ya Tuhan, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai ke RW dan RT. Tuhan pakai mereka mengatasi new normal ini dengan baik, mengatasi ya Tuhan pandemi COVID-19 ini dengan baik, dan semua akan teratasi, dan semua turut campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, biarlah setiap jemaat yang mendengar, setiap pendengar yang mendengarkan berita Injil ini, berita firman Tuhan ini, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati rumah tangga mereka dengan damai sejahtera. Berkati kaum muda yang mempunyai masa depan yang penuh harapan. Berkati kami menjadi berkat di mana saja kami berada. Karena kami percaya Tuhan memberkati kami sesuai dengan firman Allah. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang semua pendengar bangkit berdiri. Angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa,
Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara jangan tutup dulu smartphone saudara. Sudah ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.